berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Islami. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kebenaran kepada kita semua. Bapak, Ibu, Saudaraku, pada pagi hari ini kajian Ahad pagi akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Asif Sahud dari Kota Mojoagung. Kurang lebih 45 menit Ustaz, monggo disampaikan ilmunya kepada kita sekalian. Bapak Ibu, mari kita buka bersama pengajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan pada Ustaz Hasyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita berdoa dulu biar hidup kita selalu didekati oleh malaikat. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rafali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tetap bersyukur meletakkan nikmat-nikmat itu sesuai dengan garis Islam. Untuk selanjutnya kita pun berselawat kepada Nabi sebagaimana perintah Al-Quran surat Al-Ahzab. Yang maaf, ketepaan tadi saya baca itu surat Al-Ahzab 56. Jadi kita diperintah oleh Al-Quran 56 Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Ketepaan kita baca tadi dalam rakaat kedua. Jamaah sekalian, kita masih melanjutkan masalah ulul azmi ya. Ulul azmi ini masuk ranah akidah. Tapi untuk cerita-cerita selanjutnya itu masuk sirah nabawiyah ya. Tapi bagaimanapun karena itu masuk ranah akidah, kita pun usaha untuk memahaminya. Yang termasuk ulul azmi itu adalah 5 orang yang kemarin sudah kita singgung. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi inilah yang termasuk ulul azmi. Sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf yang terakhir itu, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi dari rasul-rasul itu. Untuk selanjutnya yang terpenting, kita bisa memahami natijah dakwah ya. Dakwah itu memang tidak enteng sebagaimana yang kita gambarkan. Paling enak dakwah kita ongkep ono asine ya, lampunya benter. Paling tugas kita yang isi omplong itu, kalau tidak itu omplong keliling itu sudah paling ringan di dalam dakwah. Kalau Nabi dulu coba kita baca Quran, mungkin dari cerita Ustadz yang lain, Nabi namanya Nabi Yahya sampai dikejar-kejar itu, sampai melebu nggone pohon, akhirnya digergaji oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Luar biasa. Itulah contoh. Nah, termasuk yang kedua adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini hidup di kalangan keluarga dari orang-orang Israel yang ada di Mesir. Mesir itu ada 2 suku bangsa yang besar. Orang Israel sendiri ya, lalu yang kedua adalah orang Kipti, Mesir asli. Jadi ada 2 suku bangsa yang besar di Mesir. Waktu itu sudah diceritakan oleh Al-Quran dalam surat Qasas. Tapi
manusia itu memang sering hidup tidak adil. Ini pelajaran untuk kita. Sering manusia hidupnya tidak adil. Ya, buktinya Fir'aun yang pertama ngaku Tuhan, padahal hantu deh, bukan Tuhan. Yang kedua, suku bangsanya berjani, yang satu dibijak, yang satu dimuliakan. Luar biasa. Ini dalam surat Qasas ya. Itulah yang pertama kita sampaikan. Jadi yang satu dibijak, yang satu dimuliakan berlebihan. Inna fir'auna ala fil ard. Memang sombonglah Fir'aun di bumi ini. Wa ja'ala ahlaha syia'an, menjadikan penduduknya terpecah belah. Yastatifu ta'ifatam minhum, yaitu menginjak kelompok yang lain. Bahkan yudabbikuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, bahkan anak-anak lakinya dibunuh, sementara anak perempuan dibiarkan hidup, tidak dibunuh. Suatu saat Fir'aun ini mimpi. Ini Nabi Musa ya, yang kedua ulul azmi. Nabi Musa sejak kecil sudah sengsara. Coba mau lahir ke bumi sudah repot sekali. Apalagi berdasar mimpinya Fir'aun. Orang sana kan pakai arraf itu, dukun-dukun percaya, sehingga ahli nujum dikumpulkan semua. Fir'aun ngomong kepada tukang ramal, para tidak normal pada, saya semalam mimpi istana terbakar. Bagaimana menurut dukun-dukun ini? Nah, sepakat rupanya nanti ada kelompok dari orang Israel yang lahir laki-laki akan menghadapi Tuhan. Ya sudah, sehingga Haman, tentara Fir'aun, dikerahkan sekerah-kerahnya, dinggi wanita hamil yang dari kelompok Israel. Luar biasa, dinggi orang-orang Israel yang sedang hamil. Nah, waktu itu ibunya Musa diparani bolak-balik. Nek cara wong sini sampun lahir benjing napa pun pinter hamil sampean ngurusi ngono iku. Kedoliman luar biasa dunia ini. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah repot sekali. Setelah lahir ini lupa kalau itu bayi yang harus disayang, dimasukkan tempat masak roti, slop begini. Ya, cik mureng-mureng dede, abunya masih hebat itu. Andai kata orang biasa, apa? Ya mati, nah orang biasa otomatis mati. Karena Nabi dilindungi, dijaga Allah. Sebagaimana cerita dalam Al-Quran, Nabi Yusuf dicengluno sumur orang Ciarek. Kalau orang biasa ya nyonyor. Nabi Yunus ditelan apa? Ikan sampai berhari-hari. Nafasnya dari mana? Itu karena mukjizat itu. Nah itu contoh saja. Jamaah sekalian, setelah itu turunlah ilham. Maaf, ini bukan wahyu karena bukan rasul ya. Wa auhayna ila ummi Musa nardi, dalam surat Qasas ada. Kemudian aku ilhamkan kepada ibu Musa agar ambil anakmu, susui dengan baik. Ya, suruh ambil anakmu, ambil an ardihi, susui dengan baik. Fa idza khifti alai, kalau kamu takut akan keselamatan bayimu itu, ya fa'alqi fil yam, lemparkan saja ke sungai Bengawan Nil ya. Wala takhufi wala tahzani. Setelah itu kamu lepaskan anakmu di sungai yang besar itu. Wala takhufi, jangan takut. Wala tahzani, jangan susah. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Aku akan mengembalikan bayimu kepada kamu, dan dia akan aku jadikan seorang rasul. Mendapat ilham itu ada 6. Ambilin bayimu yang ada di tempat masak roti dan susui dengan baik. An ardi, susui dengan baik.
Kalau kamu takut akan keselamatan bayimu, lemparkan ke sungai. Ada perintahnya. Ambil, susui. Lalu kalau kamu masih ragu keselamatan bayimu, ya kintirno kali ya. Pas ketepaan tetangganya ada tukang kayu, sampai tukang dia untuk anaknya dilepas di sungai. Ya, sungai tempo dulu ya kalau kita hitung ya 3.000 5.000 tahun sebelum Masehi. Kita tidak bisa karena Al-Quran tidak menjelaskan seperti itu. Berapa ribu tahun sebelum Masehi? Jawab kita hanya satu, wallahu alam. Jadi Quran itu tidak ditetapkan tanggalnya seperti Dakianos yang Ashabul Kahfi, Dzunnuwas, Ashabul Ukhdud itu. Ini bisa dicatat oleh sejarah 21 tahun sebelum Nabi kita lahir. Lalu Abraha gajah itu kan urut terus begitu. Sejarah dunia memang tidak bisa kita memastikan dengan tertib dan baik. Karena itu orang-orang guru sejarah itu kalau diteliti hanya peristiwa yang dulu itu pakai tafsiran orang-orang dulu, bukan sejarah orang, tidak tentu betul itu. Ya, bisa contohnya, maaf tapi jangan digugu saya ya. Tapi jangan ditiru loh, saya ini keliru. Ya, mudah-mudahan anak sekolah tetap mengikuti pelajaran sejarah saja. Ketika ketika Bung Karno ditangkap, dibuang ke Indi sampai di Gul itu, kan waktu itu kosong presidennya. Nah, tahun 49 sampai 50 itu kan kosong. Nah, saat itulah ada namanya Burhanuddin Harahap yang menjadi presiden sementara. Ini kan tidak dicatat oleh sejarah, tapi jangan dipercaya loh saya ini. Maaf itu sampai enggak ada. Sebenarnya harus dicatat. 1 tahun tidak sedikit. Burhanuddin Harahap itu mengganti Presiden Bung Karno itu, mengganti waktu dilempar ke Endendigol. Nah di situ sejarah saya lihat tidak mencatatnya. Tapi aku gak paling ngerubah, ujiannya salah anak-anak itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, begitulah kita lanjutkan. Setelah kintirno pengawan Nil oleh Mbak Yunya bayi Musain, adik Mututno ya, ikuti nanti kemana larinya. Kalau tenggelam ya segera ibu beritahu. Apa nanti disambang orang ya beritahu segera. Ditutno toko kaduan dilirik begitu. Setelah ternyata lewat di belakang istana Fir'aun itu. Lewat di belakang istana Fir'aun. Bengok-bengok sih wong Mojokerto, wong Suko. Pedi langsung bengok-bengok. Nah, diambil oleh Hulu Balang Raja. Setelah dibuka ternyata bayi Musa yang laki-laki, jelas itu bayi Musa. Nah, Fir'aun kaget, bengok-bengok kabeh. Wong Suko, ono apa iku rek? Ono kota ya, Mojokerto kota. Ono apa kok bengok-bengok? Ini ada bayi ini di dalam pedi. Dilere, loh iki lak irunge mbangir iki duduk bangsaku. Ambil pisau, langsung mau dibunuh. Sebab dia mimpi itu. Bisa dilihat di surat Qasas, semuanya disingkat di situ. Jamaah sekalian, setelah mau dibunuh, istrinya yang datang. Jangan kau bunuh. Kita ambil sebagai anak supaya manfaat untuk kita. Ya sudah, takut pada istri. Walaupun orang mengaku Tuhan, ibu-ibu itu kekuatannya luar biasa. Maaf ini, sampean gak boleh kata omong lho Bu. Jadi maaf, suami sebenarnya dengan jenengan takut. Jadi sapa iso tuni Fir'aun iku, aku gak berdasar apa. Fir'aun iku langsung berngosin jekiter langsung wedi dengan istrinya. Maaf, coba banter-banter, sampean ini boloku. Maaf, kita teruskan. Setelah itu diramut. Nah, setelah digendong-gendong, singkat-singkatnya aja dalam sejarah. Digendong itu setelahnya jenggotnya dibuat apa sampai protol. Marah-marah. Mau dibunuh. Ini saya harus membunuh ini. Istrinya datang. Om, jangan kau bunuh. Aku saja bunuh.
Tak sedih ya. Aku saja bunuh. Pengen nangin ya. Kalau sampean bunuh, aku saja bunuh. Ya saya tidak berani. Sampai 3 kali. Waktu duduk di singgasana, dijomplang oleh Musa yang sudah mulai beranggang-beranggang. Kan punya kekuatan di tangannya. Mukjizat Nabi Musa itu kan 2. Di tangannya dan di tongkatnya. Itu maaf, yang sepuh-sepuh, jenengan kalau sudah usia 60 tahun tidak apa-apa, bawa tongkat itu sunnah ya. Jangan izin, tapi orang Jawa izin repot ya. Direwangi cek apa? Bisa kalau jatuh kan terselamatkan. Nek perlu tongkate loro ya angel sitok jaga. Sudah ya, itulah Nabi Musa sejak muda sudah membawa tongkat. Waktu nanti setelah jadi calon rasul, setelah di suasana remaja, singkat saja ini dalam surat Qasas itu ada. Dia terkenal dengan anak Fir'aun. Jadi diselamatkan tadi, inna rodu ilaiki, aku akan mengembalikan dia kepada kamu. Qasas 7 ya. Aku, kata Allah, akan mengembalikan dia kepada kamu. Jangan khawatir. Sekintirno kali aman loh. Dijaga dan dilindungi malaikat. Setelah remaja tiba-tiba masuk pasar anak Fir'aun. Ketika di dalam pasar itu fawajada rajulaini yaqtatilan. Ternyata ketemu 2 orang yang sedang bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Yang satu bangsanya Kipti, yang satu musuhnya, dianggap musuh, yaitu orang Israel. Bahwa gazahu Musa, ditempelenglah oleh Musa. Faqadha alaih, mampuslah dia. Qadha itu situ. Maaf inilah tinggi bahasa Quran ya. Kalau jenengan baca di dalam Al-Quran, qadha itu harus dilihat dulu. Artinya sangat macam-macam. Qadha ada yang berarti mewajibkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Tapi ini bukan tafsir ya, ini sirah ulul azmi aja. Tapi memang Quran itu artinya lumayan. Satu kata kadang-kadang 5. Ya, seperti qadha ini. Mewajibkan aujabah. Di tempat lain ada surat Al-Ahzab itu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul. Tidak pantas bagi orang mukmin atau mukminat kalau Allah dan Rasul menetapkan begini-begini, kerjakan begini-begini. Jangan begitu, apalagi begini. Oh, maaf, ini malih belarah begini. Ya. Tapi ini contoh bahwa kita itu usaha melaksanakan perintah apa adanya. Islam kan sederhana. Ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun. Nah, agama itu gampang. Jangan dipersulit. Dan kalau kita persulit, maka berarti kita kalah dengan setan nantinya. La taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan dalam agama. Supaya kita tidak kalah dengan setan. Sudah? Setelah bahwa gazahu Musa ditempeleng faqadha alaih, matilah. Sudah? Pulang Musa sambil minta ampun kepada Allah. Sebenarnya tidak sengaja membunuh, tapi tangannya sudah ada mukjizat, ditempeleng ceret ini. Kok Nabi Musa tadi Miktasen kalah terus Miktasen. Ngene di bungkus ini ceret ini mate kabeh kuntai. Itu karena apa? Mukjizat. Setelah diam masuk rumah tidak ada orang tahu dalam istana. Besoknya lagi pagi-pagi pasar masih ramai. Datang lagi melihat dari dekat. Apa peristiwa kemarin bisa diketahui orang? Yes. Ketika itu orang Israel yang kemarin ditolong siang hari itu, siang bolong, gelut lagi. Ya memang potongan repot wong Israel ya. Gelut lagi. Baiklah bangsaku kemarin tak tolong lo, gelut mana iki, oh sing salah iku bangsaku apa? Ya, akhirnya minta tolong pada Musa. Musa, unsur tulungan aku, unsur nih tulungan aku. Nabi Musa tidak menolong
Dia malah mau ninju yang kemarin ditolong itu. Yaitulah konangane, ya Musa, ataktulani kama kotal tabil ams. Surat Qasas ada. Musa, apa kamu ingin membunuh aku sebagaimana orang kemarin kau bunuh? Wis konangan wisan. Rusaknya dari bangsanya sendiri omongnya akeh. Mulane ngomong apa kadang-kadang gak perlu, tapi nek ngaji ya perlu, jadi paham. Berbeda-beda. Kalau ndak perlu ya kita ndak usah ngomong akeh-akeh. Uang sing penting akeh amale, akeh duwike. Omongi titik ae. Betul Bu ya? Alhamdulillah. Sudah. Apa kau akan membunuhku sebagaimana orang kemarin kau bunuh? Sekonangan. Seluruh pasar bengok-bengok. Sing membunuh kemarin itu anaknya Fir'aun itu ternyata wes. Sudah. Telepon lagi sekarang HP malah cepat. Wes seluruh negeri sudah tahu semua. Akhirnya ada orang di pojok pasar itu ngomong, Musa, tinggalkan negeri ini. Mereka sudah berusaha, sudah musyawarah akan membunuh kamu. Tinggalkannya dari negeri Mesir. Lari itu ke negeri Madian. Wa ila Madiyana akhahum Syuaiba. Negeri Madian kalau sekarang Yaman Utara itu, insya Allah di sekitar itu. Ketika datang ke sana, penduduknya hanya mengembala kambing. Orang-orang Madian itu mengembala kambing. Dia berada di bawah pohon yang besar istirahat. Sudah meninggalkan Mesir, sudah lari ke Madian. Waktu itu kan Mesir masih belum terusan apa ini? Ya, masih terus bisa lari, belum ada terusan itu. Nah, saat itulah jamaah sekalian istirahat di situ. Laki-laki yang banyak sekali itu, ya, yang banyak sekali itu mengembala. Tiba-tiba ada dua gadis, ya ini, ada dua gadis yang mengembala kambing. Nabi Musa cik Joko, ya deg-deg tuh, walaupun bagaimana. Ini begitulah. Tapi ini bukan apa-apa, lu hanya cerita. Didekati, mahfud bukuma, ditanya oleh Musa, apa yang kamu maksud? Sekian banyak laki-laki, kamu kok mengembala sendiri? Jawabnya, qala ta'ala naski hatta yusirur ri'a wa abuna syaikhun kabir. Tanda-tanda mau dipek mantu itu. Nah itu sudah syarat. Qaulata berkatalah dua gadis ini, lanaski hatta yusirori'a. Kami tidak akan berikan makanan minuman kambing-kambing ini sebelum orang itu meninggalkan tempat apa itu untuk mengeluarkan air itu. Di tengah-tengah itu ada oase. Oase itu di samping itu ada batu besar menutup air ini. Kalau sudah mau minum, batu itu di kolok beskuntul wong akeh. Tapi Musa hanya seorang diri. Mana yang kemaksud ini? Kamu akan berikan minum kambing-kambingku itu sebelum orang-orang itu meninggalkan. Isa, aku bantu mau. Oke lah. Nabi Musa mek dikene tok, batu besar ya. Langsung ya, keluar airnya. Tapi kalau sudah selesai ditutup, nek ditutup banjir Madian waktu itu sudah. Setelah selesai sudah matur nuwun nek cara wong alidayah sini ya. Terus sudah nyampe di rumah. Abinya sudah saikhun kabir, sudah sepuh. Abinya itu namanya Nabi Zu'aib, ternyata Nabi juga. Curiga, kon kok jiawan wis mulai? Biasanya kan menjelang maghrib. Iya Bi, tadi ada pemuda kuat Bi. Buru persenone Bi, jadi ngedek ae sing wedok ini. Ternyata adiknya yang ngomongnya akeh. Setelah astagfirullah nih sampean bayi upah. Ini Quran jelas, sampean ambil supaya dia bisa di sini Bi untuk dijadikan buruh angon lah, ganti aku ya ngedek ae. Ya, wis celun. Setelah dipanggil dua putri ini
Om, sampean dipanggil abiku mau istakjir, mau diberi upah gitu. Ya, makasih. Di belakang jalan, maaf loh, ini bukan porno. Tiba-tiba salah satu anak gadisnya ini pakaiannya itu kena angin. Yes, naik ini, gopoh Nabi Musa, sampean di belakangnya. Mulai betul, nek jamaah itu wanita di belakang, laki-laki di depan. Bab laki-laki itu kan saraf libidonya sangat lemah. Kayak abang-abang tuh kok doan masih tuwek ngono jek kepengin nglirik ae. Oh ini Quran loh, aku gak nyepelek nang jenengan, tapi itu Quran. Sampe coba umur 50 swidak 70 nek ana ijo-ijo karo diuber-uber dodongane tletongé kebo. Jongore. Maaf ini. Saya gak ngantuk jenengan ya. Sudah. Wis Mbak sampean di belakang, aku di depan. Nanti nek wis dekat rumah sampean, nah, beri isyarat. Saya nyampe, itu belok. Nah, itu sudah langsung Nabi Syuaib di-PCI oleh Jibril. Ambil menantu pemuda itu. Dia sangat kuat dan bisa dipercaya. Qawiyul amin. Kuat, ngangkat batu yang besar seorang diri. Amin, bisa dipercaya. Ketika anak ini pakaiannya ada gerak, dia minta di depan nih. Qawiyul amin. Akhirnya putrinya ini ngomong, "Bi, sampean apik buruh ae arek iku." Qawiyul amin. Kuat ngangkat batu, tur bisa dipercaya. Quran itu sangat fleksibel aja. Sudah. Wis kontak pek mantu pisanate angono wedhus 10 tahun. Ngene Quran 8 tahun tapi disempurnakan 10 tahun. Kamu ambil 8 boleh, 10 boleh. Kamu bekerja di sini samaniyah hijaj. 8 musim haji. Nah, maksudnya 8 tahun. Samaniyah hijaj. Setelah 8 tahun bahasa sini akhirnya ditambah 2 tahun. Setelah selesai diambillah istrinya, tapi yang diambil adiknya, maaf. Ini untuk kita, kalau ada 2 putri, kok sing payu dhisik iku adiknya, aja dikukupi apa-apa, dikarak ngalor ngidul tangteng koyo agama liya. Sudah memang seperti itu. Ternyata adiknya ini mengapa? Yang pinter bahasa ngoceh akeh memang. Nah sing Mbak Yuni meneng ae. Akhirnya kena adik dhisik. Nanti suatu saat meninggalkan negerinya karena menghadapi Fir'aun yang mengaku Tuhan itu tugasnya. Nah, itulah jamaah sekalian, setelah dia sudah mengambil salah satu putri Nabi Syuaib, melanjutkan perjalanan kembali ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun yang mengaku Tuhan. Begitulah jamaah. Nanti sampai perang rame, begitu hebatnya. Ini ceritanya bisa diambil di dalam surat Qasas ya, dari ayat 1 sampai sekitar 49. Itu cerita Nabi Musa di saat dikinterno bengawan oleh ibunya sampai dia menikah, meninggalkan Madian, kembali ke Mesir untuk dakwah kepada Fir'aun. Ini saja dulu, yang penting nanti kalau ingin ceritanya lanjut di Quran yang lain. Jamaah sekalian, ini metode Quran ya. Yang paling banyak itu dalam Quran itu yang ketiga, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu 69 ayat, 69 ayat tidak sedikit. Itu berserakan di dalam Al-Quran sampai 13 juz itu. Itu Nabi Ibrahim, terbanyak dalam Al-Quran. Ya, itu nanti insya Allah kita cerita yang ketiga, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Musa saya rasa cukup itu. Yang terpenting kita ambil natijah beberapa pelajaran bahwa Nabi Musa ini kecilnya sudah sangat berat seperti itu. Nah, cukup itu dari dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih kurang Pak? Cukup kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la fa'indal hisab. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatitil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtana imanana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.